Bang, apa sih penyebab dari kegagalan saat kita melakukan pemijahan ikan lele? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan, Bang, apa sih penyebab dari kegagalan saat kita melakukan pemijahan ikan lele? Jadi dalam kegagalan yang dimaksud ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Mungkin saat melakukan pemijahan tidak mau telurnya tidak mau keluar, ataupun yang kedua mungkin sudah keluar tapi tidak mau menetas, ataupun yang ketiga sudah menetas tapi tidak banyak ya, ataupun yang keempat ini yang paling menurut saya dramatis ya, menetas tapi dalam 1 atau 2 hari larva tersebut akan mati ya. Jadi saat saya akan membahas keempatnya ini semua ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang khususnya untuk yang belum mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe, teman-teman bisa menekan klik tombol like dan subscribe-nya ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat sebuah konten-konten mengenai tentang budidaya pembudidayaan ikan lele. Dan nanti jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba buatkan mengenai tentang pertanyaan tersebut, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke topik ya, teman-teman ya. Apa sih penyebab dari kegagalan dalam budidaya pembudidayaan ikan lele, ataupun saat kita melakukan penetasan itu kok sering sekali gagal? Yang pertama tadi yaitu adalah penyebab dari indukan tidak mau mengeluarkan telurnya ya. Ini bisa disebabkan karena mungkin yang pertama, indukan tersebut dalam kondisi yang stres, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan dalam saat mengambil indukan, tentunya kita harus antisipasi supaya indukan tersebut tidak sampai stres ya, teman-teman ya. Kita harus memperlakukannya itu dengan baik lah ya. Untuk yang kedua, yang pertama tadi ya, penyebab telur indukan itu tidak mau keluar. Yang kedua adalah penyebabnya biasanya itu disebabkan karena yang si pejantan atau yang si betina ini itu belum siap, salah satunya ya teman-teman ya. Jadi karena yang salah satunya ini belum siap, jadi ataupun birahinya belum naik mungkin, jadi tidak mau untuk memijah ya ataupun kawin ya teman-teman ya. Lalu yang penyebab yang kedua, untuk yang tadi indukan telurnya mau keluar tapi menetasnya cuma sedikit. Ini sebenarnya penyebabnya itu mungkin yang pertama adalah dari perawatan, mungkin teman-teman ada yang kurang ya, mungkin ya, dari mulai pakan ataupun kondisi air, ataupun menurut saya yang sangat fatal adalah indukan belum siap kawin, teman-teman paksakan untuk dikawinkan ya. Ini bisa mengakibatkan 90 ataupun 85% telur tidak menetas, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan dari warna telur tersebut itu harus berwarna hijau kekuningan ya, teman-teman ya, hijau kekuning-kuningan ya, ataupun kuning kayak terang tapi tidak terlalu kuning banget ya, teman-teman ya. Kalau kuning banget itu bisa jadi samar jadi putih ya. Dan yang kedua penyebab dari telur ikan lele itu menetasnya sedikit. Yang kedua ini yang penyebabnya adalah mungkin dari si pejantan atau betina ini juga mempengaruhi ya, karena saat kita melakukan pemijahan ikan lele kita harus memperhatikan dari si pejantan dan betina, teman-teman. Jika salah satunya ini tidak siap, itu bisa mengakibatkan kegagalan dalam saat kita melakukan pemijahan. Terkadang kita indukan si betina ini telurnya sudah bagus, tapi yang si jantannya ini itu jelek, itu bisa mempengaruhi sekitar 90% dari penetasan telur ikan lele, teman-teman ya.
kita harus memperhatikan si pejantan, teman-teman ya. Lalu yang ketiga dari yang tadi yaitu adalah telur ikan lele menetas tapi mati ya, mati semua. Itu bisa disebabkan karena mungkin pH air itu mempengaruhi juga ya teman-teman ya. pH air yang sangat drastis berubah ataupun suhu air yang mungkin tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan larva ataupun benih ikan lele itu mati total teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah yang kedua adalah penyebabnya adalah mungkin dari telurnya itu masih muda teman-teman ya. Jadi nanggung dia, prosesnya itu dianggap tua nggak tua, muda nggak muda ya. Jadi kalau terkena perubahan suhu yang sangat ekstrim ataupun perubahan suhu, kenaikan suhu yang sangat drastis, maka yang terjadi larva tersebut akan mati secara langsung ya, ataupun mungkin berkala tapi mati total pokoknya teman-teman ya. Usahakan teman-teman saat melakukan pemijahan, usahakan di tempat yang teduh seperti ini teman-teman. Ini khusus untuk pemijahan ikan lele ataupun yang di tempat saya ini yang di bawah ini ya. Ini karena saya kasih paranet menutup. Nanti setelah usia lepas 7 hari ataupun sortiran pertama, teman-teman bisa taruh di sebelahnya atau sebelahnya lagi supaya terkena sinar matahari secara langsung. Itu sangat aman sekali teman-teman ya. Dan ini sering sekali ya saya bagikan untuk teman-teman ya, untuk pembenihan ikan lele. Sebenarnya untuk pembenihan ikan lele itu ada yang menggunakan sistem kocoran ataupun ada yang tidak. Dan jika pun teman-teman ingin menggunakan sistem kocoran itu bisa lebih baik, karena di dalam sistem kocor ini keuntungannya adalah saat kita menempatkan di tempat kolam yang agak kecil itu muat banyak teman-teman ya. Tapi jika kita tidak menggunakan air kocoran itu yang terjadi sebaliknya. Untuk kapasitas kolam itu sangat sedikit dan mungkin jika kita paksakan banyak sekali larva ataupun bibit ikan lele yang menggantung teman-teman ya, ataupun bergerombol karena kekurangan oksigen ataupun terlalu sempit ya. Karena untuk kocoran itu sendiri fungsinya untuk sebagai sirkulasi, mungkin untuk amonia supaya langsung yang di dasar itu langsung kebuang. Yang kedua supaya menambah suplai oksigen dalam kolam teman-teman ya. Dan yang ketiga yaitu adalah indukan tersebut bertelur menetas tapi hasilnya itu sedikit teman-teman ya. Jadi telur ini menetas mungkin sekitar 90 ataupun 80%, mungkin 70%, pokoknya banyak yang menetas tapi hasilnya sedikit teman-teman ya. Ini biasanya disebabkan karena saat kita memberikan pakan terhadap indukan itu sendiri itu mungkin tidak terawat ataupun tidak teratur ya. Jadi telurnya itu pun tidak sebagus dengan saat kita merawat indukan itu dengan baik teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.